Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagaskara Yuganepa dari Departemen Teknik Mesin Angkatan Mahasiswa Baru 2022. Perkenalkan, nama aku Faras Reza Firmansyah dari jurusan Teknik Sistem Perkapalan Angkatan 2022. Aku Nazwa Salsabila, bisa panggil Salsa. Aku dari Teknik Kelautan Angkatan 2021. Nama saya Muhammad Ikram Firmansyah Eli. Saya berasal dari Kimia Angkatan 2022. Perkenalkan, aku Farhan dari Teknik Material dan Metalurgi. Aku angkatan 2020. Perkenalkan, namaku Muhammad Hidayatullah Rahman Basuki, biasa dipanggil Bas, dari angkatan 2020. Jurusan Teknik Mesin Industri. Kebebasan yang mengacu pada hak berbicara tanpa ada batasan, kecuali untuk menyebarkan hal ujaran kebencian. Sebuah ekspresi yang dikeluarkan oleh setiap orang dalam menanggapi suatu fenomena. Hak yang pastinya semua orang miliki, yaitu untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan, apa yang ingin mereka keluh kesahkan, gitu sih. Kebebasan seseorang untuk mengutarakan pendapat tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Tentang bagaimana cara kita menyampaikan aspirasi-aspirasi kita, khususnya kalau di ITS ini bisa aspirasi tentang bagaimana pola pendidikan di ITS, bagaimana fasilitas-fasilitas untuk mendukung mahasiswa supaya belajar secara baik dan benar, begitu sih. Di mana setiap orang itu memiliki kebebasan untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya, tetapi tetap mematuhi norma-norma yang ada. Saya merasa ada kebebasan berpendapat di ITS, mulai dari kita dibebaskan untuk memilih secara hati nurani sendiri, UKM atau kegiatan mahasiswa yang sesuai minat kita sendiri, dan kita juga tidak harus menggunakan seragam yang sama dan banyak lagi. Saya rasa di ITS sudah ada kebebasan berpendapat dan sudah berjalan dengan baik juga. Kalau kebebasan berpendapat, iya ada. Tetapi terkadang tuh kalau saya melihat dari ITS-nya sendiri ya, kita tuh tidak memanfaatkan wadah-wadah tersebut dengan baik. Mungkin lebih ke arah itu sih. Menurutku pasti ada, tetapi belum terlalu bebas ya untuk mahasiswa baru seperti kita. Mungkin karena masih malu atau ada tekanan dari hal sekitarnya. Menurut aku di ITS sudah ada kebebasan tersebut. Mungkin aku bisa kasih contoh dari beberapa proker dari Ormawa, yaitu untuk menyampaikan ke direktoratnya sendiri itu udah merupakan salah satu contoh yang bisa membuktikan bahwa sebenarnya itu ITS sudah memberikan kebebasan itu kepada mahasiswa maupun tendik yang lain. Menurut saya dengan adanya kalau dari himpunan biasanya juga ada, di BEM juga ada namanya Departemen Adkesma. Jadi kayak ada Departemen Adkesma itu menurut saya ya, kalau di khususnya Teknik Mesin Industri ini dari situ kita bisa menyalurkan aspirasi. Kalau enggak di situ biasanya langsung ke Kahima. Jadi kayak ada forum pendapat bagaimana cara dari mahasiswa-mahasiswa di sini khususnya di MEDS bisa menyampaikan aspirasinya atau pendapatnya gitu. Pastinya pernah banget aku berkeluh kesah, tapi ya pasti aku mencari solusi lah untuk keluh kesahku tersebut, dan juga orang yang aku keluh kesahkan itu juga pasti membantu memberikan solusinya gitu. Saya belum pernah menyampaikan keluh kesah untuk ITS dikarenakan saya kurang tahu wadah untuk menyampaikan keluh kesah tersebut. Kalau menyampaikan keluh kesah sih pernah. Jadi ada beberapa alat di Departemen Teknik Mesin Industri ini setahu saya masih kurang memadai lah, atau untuk alat praktikumnya itu masih terlampau lama. Jadi
saya lebih menyampaikan pendapat kepada grader, dan dari grader itu aslab gitu ya. Nah, aslab itu untuk menyampaikan kepada dosen terkait alat-alat yang perlu dibenahi atau perlu diperbarui di Departemen Teknik Mesin Industri, itu sih. Untuk menyampaikan keluh kesah, mungkin kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi juga, tentunya kita sering yang namanya ngobrol atau ngerumpi, atau kita kalau arek-arek Surabaya di sini ngomongnya nyangkruk. Nah, itu kan kita sekedar ngobrolin kayak kuliah kita gimana semacamnya. Tapi kalau misalkan kita mau berterus terang kepada departemen atau kepada ITS, itu sendiri kalau misalkan kepada departemen ya, kalau saya berkaca pada himpunan saya sendiri, itu dari himpunan sendiri telah menyediakan sebuah wadah platform diskusi antara mahasiswa dengan departemen. Nah, untuk ke ITS yang langsung, dari BEM ITS sendiri itu sudah menyediakan semacam wadah juga untuk berdiskusi dengan ITS-nya. Gitu. Dulu pernah saat awal-awal masuk di ITS, di departemenku ada kayak forum gitu untuk mahasiswa baru yang diadakan oleh Hima departemen, yang mana mahasiswa baru mengungkapkan keluh kesah mereka di sana. Untuk aksi tindak lanjutnya saya mungkin masih diproses ya. Saya pernah menanggapi bahwa MyTest saya itu tidak bisa maksudnya tidak bisa connect ke Zoom ya, Zoom yang berbayar. Itu saya keluh kesah, tapi saya belum ada tindak lanjutnya. Pastinya diberi ya. Contohnya kalau tidak salah di BEM kan di BEM itu diberi kayak link untuk menyampaikan keluh kesah kalian di ITS gitu. Wadah untuk berpendapat dalam artian sebenarnya kalau kita ngobrolin wadah berpendapat itu banyak ya, karena yang dinamakan kampanye atau nanti kan kita ada voting untuk CKBEM itu kan ada kan, itu kan sebagai media berpendapat juga. Kalau wadah dari untuk mahasiswanya, setahu saya sih ada di BEM tadi, di himpunan gitu. Itu sudah dari teman-teman BEM dan himpunan sudah memwadahi lah untuk mahasiswanya. Kalau seumpama dari ITS-nya sendiri masih kurang tahu sih saya. Saya kurang tahu tentang wadah untuk menyampaikan keluh kesah di ITS. Di ITS mungkin aku rasa sudah ada tempat, dan itu banyak banget dari himpunan-himpunan maupun BEM-BEM itu udah menyediakan, dan kataku udah semuanya hampir ada sih untuk tempat atau wadah bagi mahasiswanya untuk berpendapat. Ya, tentu saja ada disediakan. Di ITS ini banyak tempat wadah pengaduan. Di himpunan mahasiswa saya ada namanya G-Form pengaduan, dan masih banyak lagi mungkin tempat lain di ITS. Mungkin hal yang bisa aku kasih keluh kesahkan yang paling trending saat ini adalah motor ya, keamanan dari parkiran ITS itu kataku perlu dievaluasi lagi lah, bagaimana cara keamanannya dijaga. Dan juga mungkin saran aku bisa berikan untuk penjaga-penjaga yang ada di gate-gate itu lebih diperhatikan lagi, karena menurutku mereka tuh kurang cuma ngeliat-ngeliat aja gitu loh, bukan dicek benar-benar apakah itu pemilik atau motor atau STNK dari motor tersebut. Keluh kesah untuk fasilitas di ITS yaitu pada kelasnya itu ya. Kalau di fakultas saya kelasnya itu kursinya masih kayu dan jaringan wifi-nya masih lemot. Itu sih keluh kesah saya. Untuk solusinya ya mungkin bisa untuk fokuskan ke memperbaiki
ke arah lingkup departemennya dulu daripada membangun gedung baru atau fasilitas baru? Kalau untuk lingkup umum ITS ya, mungkin aku kan nggak pernah nggak terlalu sering ngubek-ngubek di ITS gitu ya. Jadi kalau untuk di Demit sih fasilitasnya terkait alat-alat praktikum, terus kalau di ITS lebih ke dari fasilitas kayak WiFi sih sudah ada, terus dan lain-lain kayak stop kontak itu lebih diperbanyak sih. Menurut saya fasilitas yang sangat kurang di ITS adalah dengan WiFi yang sangat lemot. Untuk pastinya banyak ya, contohnya seperti fasilitas parkir dan kamar mandi ya mungkin. Karena terkadang kamar mandi kalau jam sore-sore itu agak bau, mungkin bisa diberi pewangi atau bagaimana gitu. Untuk parkiran, karena kita pun terlalu banyak mahasiswanya, jadi parkiran jadi berantakan, sering menutupi jalan keluar. Mungkin solusi dari saya bisa dibuat kayak direnovasi, dibuat tingkat gitu, biar bisa menampung lebih banyak. Sebenarnya ini akan sangat berdampak pada apakah saya akan di DO nanti atau enggak. Oke. Mungkin yang perlu dikeluh kesahkan itu adalah lebih ke arah kesibukan dari tingkat kesibukan dari mahasiswa-mahasiswi kita sendiri, dimana kita sebagai mahasiswa itu kan nggak cuma dituntut untuk kuliah saja, kita juga dituntut untuk berorganisasi, untuk bisa merasakan dunia luar juga. Nah, itulah yang menjadi sebagai pengekang kita, dimana kita di satu sisi diminta untuk bisa mengekspor lebih, tapi di sisi lain seluruh tugas, terus praktikum, lalu ada mata kuliah lainnya itu justru mengekang kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, kalau solusi sih, kalau menurut saya mungkin kurikulumnya sih yang perlu dirombak lagi, mungkin bisa diatur kembali untuk tingkat tugasnya dan semacamnya, gitu.